Kasus kematian Dwinanda Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang masih belum menemui titik terang. Sejumlah mahasiswa mendatangi Polda Jawa Tengah untuk mengawal perkembangan kasus. Puluhan mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang atau UNTAG mendatangi Polda Jawa Tengah. Kedatangan solidaritas mahasiswa ini untuk menanyakan langsung kepada polisi terkait kasus tewasnya dosen mereka Dwinanda Lincia Levi. Dengan membawa spanduk Justice for Levi, mahasiswa meminta keadilan agar kasus kematian dosen mereka dapat segera terungkap. Levi ini ada riwayat penyakit, tapi di oleh TKP korban ini dapat dengan posisi nihil. Nah, itu juga satu kejanggalan. Mungkin lebih ke situ. Habis antara hubungan Levi ini dengan saksi kunci itu kita belum mengetahui. Nah, di situ kita perlu usut tuntas gitu. Dwinanda Lincia Levi yang merupakan dosen Universitas 17 Agustus ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Sementara itu AKBP Basuki yang menjadi saksi kunci kini menjalani penempatan khusus atau patsus karena diduga melanggar etik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah kembali melakukan olah TKP lanjutan di kostel tempat tewasnya dosen cantik di Semarang, Jawa Tengah. Keluarga mencurigai ada kejanggalan di balik kematian korban. Polisi kembali melakukan olah TKP lanjutan di kostel di Gajah Mungkur, lokasi tewasnya Dwinanda Lincia Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang. Olah TKP lanjutan bersama Lab 4 Polda Jateng berlangsung 5 jam untuk mengungkap fakta secara forensik. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan unsur pidana dalam kematian korban, termasuk ada tidaknya keterlibatan AKBP Basuki perwira polisi yang berada di lokasi saat kematian korban. Melakukan tindakan olah TKP lanjutan, kami menggunakan lapor dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik. Mungkin dari lapor sendiri mungkin ada sampel-sampel yang diambil terkait untuk penyelidikan semua bukti-bukti yang ada di dalam yang terkait dengan ada kejadian meninggal orang itu semua tidak. Saat ini, AKBP Basuki telah ditahan di penempatan khusus Polda Jawa Tengah selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang. Lantaran diduga melanggar kode etik berada satu lokasi dengan korban dengan status sudah beristri. Sementara itu, keluarga mencurigai adanya kejanggalan dalam kematian korban. Sang kakak mengungkapkan adik sematawayangnya itu merupakan pribadi yang tertutup. Korban tidak pernah bercerita hubungannya dengan AKBP Basuki. Dugaan kejanggalan ini diperkuat saat kiriman foto dari AKBP Basuki yang memperlihatkan korban tewas dengan bercak darah di tubuh langsung dihapus oleh AKBP Basuki. Saya juga mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas biar keadilan bisa ditegakkan. Untuk semua menyangkut kepentingan masalah sangkutan ini, kasus ini, pihak keluarga sudah menyerahkan kepada pendamping hukum keluarga saya atas nama Bang Zainal Tir. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha, ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya, kemudian di perut. Itu menurut pengakuan Butiwi ya, yang di Purwokerto. Butiwi apanya Pak D ya? Budi ya? Itu Bude saya. Budinya sempat cerita ke saya. Nah, ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Keluarga korban meminta Polda Jawa Tengah menyelidiki kasus ini secara transparan. Sejumlah barang bukti, ponsel dan laptop milik korban sudah diamankan polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan.
Untuk membahas selengkapnya kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Semarang, sudah bersama kami kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore Ibu Hanifah, apa kabarnya? Selamat sore, Andra. Baik, Bu Hanifah, kita langsung saja. Dosen Untak ini ditemukan tewas di hotel, keluarga merasa ini ada yang janggal. Tanggapan Anda seperti apa? Oke, baik. Kalau keluarga merasa janggal, berarti ada indikator awal bahwa peristiwa tidak sesuai dengan rutinitas korban. Yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah apakah ini hotel bersifat transisional atau dia memang tinggal di tempat itu. Kalau tempat ini hotel transisional yang tidak menjadi tempat tinggal setiap hari, berarti ada indikasi-indikasi lain seperti displacement of activity. Mengapa korban berada di hotel bukan di tempat privat? Karena biasanya kondisi-kondisi ini secara kriminologis ada peristiwa yang diinginkan atau aktivitas yang ingin disembunyikan. Kedua, ada situasional inkonsistensi. Bila perilaku korban sebelum kejadian itu tidak ada tanda-tanda abnormal, maka kondisi yang dianggap janggal oleh keluarga itu menjadi early warning sign yang harus dipahami oleh pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu ada opportunity of structure. Jadi hotel adalah ruang semi anonim gitu ya. Jadi ketika seseorang menggunakan tempat tersebut biasanya kontrol sosial kurang, sehingga ketika melakukan hal-hal di luar batas itu biasanya tidak ada apresiasi atau tidak ada kontrol dari orang sekitar, sehingga perilaku kejahatan biasanya akan lebih mudah dilakukan dan tidak terkontrol dengan baik. Demikian Mbak Diandra. Baik, saat ini kan polisi tengah menggelar olah TKP lanjutan, kemudian juga menurunkan tim forensik. Anda melihat ada potensi pidana tidak Bu di kasus seperti ini? Oke. Kalau sampai polisi mengerahkan timnya untuk melakukan forensik ulang, biasanya karena ada inkonsistensi di awal. Jadi ketika kondisi tubuh atau posisi korban atau barang-barang di TKP, ada narasi-narasi dari saksi yang dianggap tidak sama antara yang disampaikan dengan kondisi yang ditemukan, biasanya akan terjadi pengiriman tim forensik untuk melakukan pemeriksaan ulang. Lalu biasanya ada red flags yang tidak dijelaskan sebagai kematian itu sebagai sesuatu yang wajar. Jadi ada narasi-narasi yang memang sudah dibentuk oleh pelaku sehingga peristiwa ini menjadi kabur gitu ya. Nah, potensi-potensi ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah scene staging. Scene staging itu adalah kondisi-kondisi di mana saksi memang membuat seolah-olah bahwa korban ini meninggal sendiri gitu ya. Jadi dibuat seolah-olah gitu. Jadi tidak ada unsur keterlibatan dari orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada konflik sign. Jadi apakah ada jejak perlawanan, padahal dari narasi yang disampaikan oleh pelaku sebelumnya bahwa korban adalah meninggal karena sakit. Nah, ketika sudah ada pemeriksaan lagi terus ada jejak perlawanan, berarti informasi awal dengan kondisi yang sudah ada berarti tidak sinkron gitu. Kemudian ada trace evidence. Apakah ada cairan tubuh, ada bercak darah yang mengindikasikan bahwa kondisi-kondisi kematian korban bukan hanya sekedar karena sakit tertentu, tetapi karena ada intervensi atau ada perilaku lain yang dilakukan oleh pihak selain si korban itu sendiri. Dan yang keempat adalah injury pattern mismatch. Jadi cedera yang tidak sesuai dengan kematian yang sudah dinarasikan oleh saksi. Nah, kondisi-kondisi inilah yang membuat tim forensik harus diturunkan lagi untuk mengecek kebenaran dari informasi awal dengan temuan yang sudah ada. Demikian Mbak Diandra. Baik, ini kan saksi menyebut korban meninggal dunia karena sakit. Anda melihatnya seperti apa mengingat mereka tinggal bersama? Apakah tadi seperti yang Bu Hanifah bilang ini sebuah narasi yang dibentuk oleh si terduga pelaku sehingga cerita ini menjadi kabur gitu Bu? Iya, betul sekali. Bahwa seseorang yang hidup bersama atau seseorang yang paling dekat dengan korban biasanya akan menjadi saksi kunci atau orang yang layak dicurigai pertama karena dia mengetahui pola kehidupan korban. Lalu kalau dia punya sakit berarti dia juga mengetahui apa saja penyakitnya dan sejauh mana pengobatannya. Jadi kalau sejauh ini
saksi itu menyampaikan sesuatu, bisa jadi dia sudah memulai memanipulasi informasi atau dia mengendalikan narasi di publik sehingga dengan tujuan untuk menyelamatkan diri. Apalagi dia adalah seorang aparat, di mana aparat mengetahui sejauh mana penyidikan berlangsung, sejauh mana dan apa saja yang bisa disembunyikan, bukti-bukti apa saja yang bisa dimanipulasi. Hal ini membuat saksi menjadi lebih mudah mengendalikan kondisi ini. Jadi peristiwa ini sangat bisa dikaburkan oleh pelaku karena pelaku adalah seseorang yang sangat mengetahui tentang bagaimana proses penyidikan, proses penyelidikan, dan bagaimana mengaburkan saksi dan bukti. Baik, selama ini kan korban oleh keluarga juga dinilai sangat tertutup, apalagi soal hubungannya, kemudian juga tentang penyakit ya, ini keluarga tidak mengetahui sama sekali. Tanggapan Ibu seperti apa? Ya, biasanya kondisi-kondisi hubungan atau hubungan yang red flag gitu ya, karena berhubungan dengan orang lain yang masih ada hubungan dengan istri, itu sangat-sangat tertutup. Karena bagaimanapun juga ketika disampaikan kepada keluarga atau kepada teman, pasti mereka akan melakukan pertentangan karena melanggar norma dan nilai-nilai. Nah, ini mungkin yang menjadi kondisi-kondisi ini menjadi semakin rumit karena ketika seseorang di dalam tekanan, dalam power yang kurang antara powerful dan powerless tadi, membuat si korban menjadi sangat rentan sehingga ketika terjadi konflik si korban tidak bisa diselamatkan, apalagi kondisinya adalah si pasangan adalah seorang aparat. Demikian Mbak Diandra. Baik. Saat ini kan saksi yang bersangkutan ini saat ini sudah ditempatkan khusus, sudah dipatsus oleh Propam begitu Bu. Namun yang bersangkutan juga masih mengelak bahwa keduanya ini memiliki hubungan khusus begitu. Menurut Ibu seperti apa? Ya baik. Seperti yang disampaikan bahwa saksi menyampaikan bahwa hubungannya adalah hubungan sebatas simpati. Tapi sejauh ini dalam beberapa literatur tidak ada kondisi simpati yang sampai 5 tahun berhubungan. Kalau sampai 5 tahun berhubungan berarti ada relasi intim dalam jangka panjang yang sudah dalam, begitu ya. Jadi kalau beliau atau si saksi tetap menyampaikan itu, tetap harus ada penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Apakah yang disampaikan itu sebuah kebenaran, apakah atau hanya untuk menutupi atau memanipulasi kondisi yang sebenarnya. Baik. Terima kasih Ibu Hanifah sudah bergabung dengan Anyus sore hari ini. Ibu, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Dian. Pemirsa, mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang mengenang dengan terharu sosok dosen Fakultas Hukum Dwinanda Lincia Levi. Menurut para mahasiswa, Levi dikenal sebagai pribadi yang sangat baik dan dekat dengan mahasiswanya. Dosen Fakultas Hukum Untak yang mengajar mata kuliah kriminologi, Dwinanda Lincia Levi, mendadak viral lantaran kematiannya yang diduga tak wajar dengan berbagai kejanggalannya. Ditambah dengan adanya sosok perwira polisi Polda Jawa Tengah berpangkat AKBP yang juga terseret dalam kematian dosen cantik berusia 35 tahun tersebut. Sejumlah mahasiswa membeberkan sosok dosen yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang sangat baik, terutama kedekatannya dengan semua mahasiswa yang mendapat mata kuliahnya. Kabar duka atas wafatnya Dwinanda Lincia Levi meninggalkan luka mendalam bagi para mahasiswa. Mendiang dikenal sosok yang mudah tersenyum, ringan menyapa siapapun, dan selalu menciptakan suasana hangat di lingkungan kampus. Ketika saya melihat buka HP dan melihat informasi itu masuk dan dengan foto yang seperti itu, nah, jujur saya sebagai murid Bu Levi nggak mampu untuk saya mau ungkapkan dengan kata-kata itu, karena ya Bu Levi itu sosok ibu dosen yang bagi saya the best lah. Saya nggak mampu untuk buat kata-kata yang pantas untuk mengungkapkan kebaikan dan bagaimana sikapnya Bu Levi terhadap kita. Saat ini kasus kematian Levi tengah dalam proses penyelidikan. Polda Jawa Tengah belum dapat memastikan apakah kematian Levi ada unsur pidana atau tidak. Banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang jalur aliran Sungai Leprak, tepat di bawah jembatan Geladak Perak.
Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews.